Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesa Ismawati dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Sangkremas Ditsata. Untuk pemaparan pertama yaitu terkait latar belakang. Sangkremas Ditsata ini adalah cemilan tradisional yang terbuat dari pisang lokal berkualitas yang digoreng dengan lapisan tepung yang garing di luar namun tetap lembut di dalam. Selain dengan kualitasnya yang tinggi, produk ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bisnis yang menguntungkan karena banyak digemari oleh masyarakat lokal dan memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Tujuan berdirinya bisnis ini tentu untuk meningkatkan perekonomian. Namun selain itu terdapat beberapa tujuan bisnis kami, yaitu yang pertama, produk developer. Pengembangan resep dan varian produk pisang kremes yang unik, berkualitas, dan tentu saja terjangkau. Kemudian yang kedua ada financial planning. Menciptakan lapangan kerja bagi yang memerlukan pekerjaan khususnya bagi remaja. Dan ada target pasar, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Target pasarnya tuh mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau orang tua. Jadi untuk semua kalangan. Kalau anak-anak kan tentu suka tuh yang sama yang kriuk-kriuk kayak gitu. Ini kan dalamnya pisang tapi luarnya tetap kriuk, tetap ada yang menarik gitu. Kemudian untuk remaja, karena di sini tidak hanya variannya tuh tidak hanya pisang kremes biasa aja gitu, tapi ada toppingnya. Nah, biasanya kan untuk remaja-remaja atau anak pelajar, mahasiswa, kayak gitu biasanya suka yang ada coklatnya, kejunya, yang ada topping-toppingnya. Kemudian untuk orang dewasa atau orang tua itu suka sama pisang. Karena biasanya pisang dimakan biasa aja udah suka, udah sering dikonsumsi. Kan emang banyak manfaatnya bagi kesehatan. Apalagi ini diolah menjadi olahan yang menarik. Kemudian analisis SWOT. Ada beberapa faktor yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis potensi bisnis kami. Yang pertama itu strike atau kekuatan bahan baku yang berkualitas, kemudian mengandung vitamin, serat, dan protein yang tinggi. Kalau bahan baku kita memakai yang berkualitas, walaupun harga mungkin agak mahal dibanding yang biasa, tapi kita lebih memilih yang berkualitas karena nanti berpengaruh pada kriuk yang kami ciptakan tersebut. Terus mengandung vitamin dari tepung beras, tepung terigu itu kan mengandung banyak vitamin, apalagi dari pisangnya, tentu banyak manfaatnya bagi kesehatan. Tidak menggunakan bahan pengawet. Terbukti pisang ini tidak bertahan lama karena emang tidak menggunakan bahan pengawet dan semua bahan itu premium. Rasa dan tekstur yang premium, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya dari kriukannya. Kemudian ada 3 kelemahan. Yang pertama, daya tahan produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Dan yang kedua, banyak produk serupa dengan harga yang lebih murah. Seperti contohnya yang pisang digoreng hanya biasa aja dan yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, harga dan ketersediaan bahan baku yang tidak stabil. Untuk peluangnya yaitu meningkatkan tren konsumsi cemilan premium dan sehat, membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat hingga berbagai daerah, dan yang terakhir dapat mengkolaborasi dengan influencer dan food blogger untuk promosi produknya. Dan terakhir ada ancaman, dan kemudian ancamannya, yang pertama ada permintaan konsumen naik turun, kemudian persaingan produk sejenis yang lebih menarik bagi konsumen. Kan selera orang tuh biasanya masing-masing, ya ini termasuknya. Konsumen tuh kayak lebih milih yang lebih menarik mungkin menurut mereka dibandingkan produk ini. Kemudian yang terakhir, kenaikan harga bahan baku. Sering terjadi sih, apalagi saat-saat sebelum puasa gitu. Itu biasanya kenaikan harga bahan baku seperti tepung, minyak, dan lain sebagainya itu naik. Kemudian ada analisis keuangan. Total biaya tetapnya tuh dari keseluruhan yaitu Rp800.043.570. Total biaya variabelnya
4.316.000. Kemudian total biaya operasionalnya yaitu sebesar Rp5.159.560. Untuk keuntungan per bulannya, untuk memperhitungkan laba itu kan total pendapatan dikurang dengan total biaya operasional. Total pendapatannya tuh untuk per bulan seperti yang di samping, penjualan pisangnya kan sebulan itu 6.000 pieces pisang yang terjual, dikali dengan satu piecesnya itu 2.500, ketemunya itu 15 juta. Jadi untuk perhitungannya 15 juta dikurang dengan biaya operasional tadi 5.159.560. Untuk labanya selama 1 bulan sekitar 9.840.440 rupiah. Kemudian ada proyeksi permintaan pasar. Untuk di tahun pertama itu pada tahun 2022, proyeksi pelanggannya 72.000. Untuk rata-rata per transaksi dalam satu piecesnya itu biasanya 1.600. Kemudian arus kas yang masuk sebesar 115.200.000. Tahun selanjutnya ada kenaikan proyeksi pelanggan sebanyak 0,5%. Ya, jadi ketemunya proyeksi pelanggannya 72.360. Rata-rata per transaksi masih sama. Kemudian arus kas masuknya menjadi sebesar 115.776.000. Kemudian untuk tahun 2024 ada kenaikan lagi menjadi 73.080. Rata-rata masih sama. Arus kas masuk pendapatan itu sekitar 116.928.000. Kemudian untuk tahun 2025 ada kenaikan lagi menjadi proyeksinya menjadi sebesar 73.800. Kemudian rata-ratanya masih sama. Arus kas yang masuk menjadi sebesar 118.080.000. Di setiap usaha pasti gak cuman keuntungan, pasti ada resikonya. Yang pertama itu persaingan sangat ketat. Pernah kami alami itu ada pembisnis lain yang berusaha untuk menirukan bisnis kita, yaitu dengan cara membuat produk yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Tapi sebenarnya mereka tuh belum begitu paham dengan cara pemilihan bahan baku segala macam. Jadi biasanya tuh nggak bertahan lama karena kan hasilnya juga tentu beda karena bahan bakunya kan berbeda. Perubahan selera konsumen itu sering terjadi juga bagi kalangan masyarakat, kan pasti seleranya masing-masing kayak sebelumnya yang dijelaskan. Kemudian keterlambatan distribusi. Terus yang terakhir bahan baku, kenaikan harga dan kekurangan bahan baku. Kayak yang dijelaskan sebelumnya, tepung dan lain-lainnya suka naik. Dan kalau kekurangan tuh biasanya di pisang, karena kan kalau musim kemarau itu biasanya pisang tuh susah. Jadi suka terlambat distribusinya tadi. Kemudian proses produksi itu menyiapkan bahan baku, pasti yang paling utama itu. Yang pertama, memilih pisang kepok yang sudah empuk atau yang sudah matang, dan itu harus pas, yang pisangnya itu tua. Terus yang pisang kuning, karena yang membuat rasa itu premium itu dari pisangnya. Pisang itu kunci utama dari rasa khasnya ini, karena kalau misalkan pisangnya itu kurang enak, mau kriuknya seenak apapun tetap rasanya tuh gak balance. Jadi harus pisangnya tuh milihnya yang premium, yang benar-benar pisang kuning, terus tua, terus harus pisang kepok, karena selain pisang kepok tuh biasanya suka kalau udah digoreng tuh lembek. Terus tepung itu nggak pakai yang tepung curah, harus tepung terigu yang merek segitiga biru. Kemudian tepungnya tuh nggak cuma satu, ada 2 tepung, yaitu tepung beras. Kemudian kalau prosesnya itu yang pertama pembuatan adonan, terus proses penggorengan seperti yang digambar, kemudian hasilnya seperti yang ada di gambar.
Next, proses pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan itu menggunakan strategi internet marketing, yaitu pemasaran secara online melalui aplikasi Gojek, GoFood, maksudnya Shopee Food, kemudian story WA, dan nanti biasanya konsumen menghubungi melalui WhatsApp atau telepon dan lain sebagainya. Kemudian untuk promosi kita melalui akun Instagram, akun WhatsApp, dan ada yang lain itu kayak di GoFood biasanya kita iklanin gitu. Kemudian analisis pasar, berdasarkan survei kami, tren konsumsi dan permintaan akan pisang kremes menjadi peluang besar bagi bisnis kami. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.